Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, Yorobun. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik aja ya. Chonan jalcin, Baik, chonan jalcin saya. Aku baik-baik aja. Oke. Jadi selamat datang kepada teman-teman yang eh, hadir di kelas dari Free Korean Class dari Mabicara Community. Jadi sekedar informasi untuk yang teman-teman yang belum tahu Mabicara Community. Jadi Mabicara Community adalah komunitas yang berada di Makassar yang aktif belajar dan mengajar bahasa asing. Jadi sekarang itu kita aktif belajar dan mengajar, mohon maaf, belajar dan mengajar bahasa Korea, bahasa Cina, bahasa Jepang, dan juga bahasa Inggris. Jadi kepada teman-teman yang mau belajar bahasa-bahasa tersebut, silahkan kepoin Instagram @mabicara_community. Nah, untuk materi kita hari ini yaitu Basic Greetings akan diajarkan oleh Songseng Nim kita, Kak Teresa Alicia. Jadi beliau ini merupakan PMI Korea atau pekerja pekerja migran yang sedang berada di Korea dan juga merupakan Korean transcriber dengan IPS topik 90/100 dan pengalaman mengajar selama 1,5 tahun, 1,5 tahun ya teman-teman. Nah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, mau ingetin dulu kepada teman-teman, nanti pada akhir sesi akan kami berikan absen yang berisi testimoni teman-teman selama mengikuti kelas kita hari ini. Mohon diisi ya, karena eh, di form tersebut ada materi kita pada hari ini. Jadi jangan sampai gak diisi ya teman-teman. Nah, mungkin langsung saja untuk materi kita, Basic Greetings akan dibawakan oleh Kak Teresa Alicia. Silahkan Kak untuk materinya. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apakah warahmatullahi wabarakatuh. Dengeran Kak? apakah suara saya terdengar dan jelas, Kak? Ya, jelas Kak. Oke, terima kasih. Annyeonghaseyo, Yorobun. Banget Aji Kyo. Oke. Nah, oke. Jadi, kenapa bisa Bangosoyo gitu ya? Nanti kita bahas nih. Ada hubungannya juga sama kan sama Kak Admin yang udah prakteknya di dalam gitu. Nah, bagus udah persiapan nih waktu kita kedatangan salam. Wah, udah tahu aja nih. Oke, semoga teman-teman di sini kabarnya sehat dan semangat untuk belajar bahasa Korea. Kita awali dari yang paling basic dulu. Kemarin-kemarin udah angka, kemudian beberapa waktu gitu tanggal kan. Sekarang kita masuk ke yang agak jauh dari angka-angka sih, tapi masih termasuk Korea ya pastinya dong. Dan ini seputar salam yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, aku izin jelaskan ya, Kak Admin. Oke. Oke, apakah sudah terlihat, Kak? Terlihat Kak. Oke, terima kasih. Oke, jadi kali ini kita akan bahas terkait dengan Big Korean Greetings. Sebelumnya, kenalkan saya Kak Alicia. Di sini Korea Selatan dan juga PMI Korea Selatan. Buat teman-teman yang mau bisa banget connect di LinkedIn. Ada linknya sama mau Instagram, boleh banget. Jadi kalau ada mau tanya-tanya, boleh langsung tanya aja. Atau mau tag-tag juga boleh. Oke, sudah panggil Tere ya. Oke, kita langsung masuk ke materi dasar banget, yaitu salam dan perkenalan. Nah, salam dan perkenalan, Korea itu punya salam yang bisa diterapkan dalam pagi, siang, sore, maupun malam gitu ya. Terus salamnya apa? Kalau kita kan sebagai orang muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jawabnya juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tapi itu hanya satu gitu, maksudnya itu hanya kalimat itu tidak dibedakan seperti ke tua, muda gitu-gitu kan. Nah, kalau di Korea itu tuh ada beberapa tingkatan-tingkatannya. Nah, contohnya seperti ini. Di sebelah kiri, teman-teman, ini adalah Hangulnya, ini artinya, ini artinya ya.
Jadi buat teman-teman yang baru belajar bahasa Korea, tiba-tiba udah materi salam kan ini udah jauh dari Hangul ya kan. Tapi nggak apa-apa di sini ada latihnya jadi teman-teman tetap bisa baca. Tapi ya kalau dibaca artinya, kalau dibaca kok pengucapannya beda gimana? Ya memang gitu sih karena tulisan atau latin dari setiap Hangul yang ada memang berbeda dengan agak sedikit berbeda sih dari apa yang kita ucapkan pada saat kita berbicara. Jadi nggak apa-apa yang penting udah paham dulu. Oke. Nah, yang pertama ada annyeonghaseyo. Nah, tadi kan yang diucapin sama Kak Admini. Annyeonghaseyo, saya juga ngucap annyeonghaseyo. Nah, di sini tuh ungkapannya sopan, tetap sopan, tapi nggak yang kayak kita tuh tingkatannya nggak yang ke lebih tua banget gitu. Dalam arti tua di sini tuh yang lebih berumur gitu ya teman-teman. Kayak ya udah kayak saya ke Kak Admin, mungkin karena masih seumuran ya kayak gitu kan sama teman di sini juga, walaupun mungkin di sini ada yang lebih tua gitu ya, lebih berumur dari saya, tapi di sini saya annyeonghaseyo gitu. Nah, tapi tetap sopan konteksnya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba saya anyong, nah itu mungkin kurang sopan gitu ya. Kalau kita baru ketemu misalnya kan saya dengan kalimat Tanjung mungkin baru ketemu nih tiba-tiba anyong, nah itu kan kesannya kayak gimana. Nah, ini namanya tingkatan-tingkatan di Korea dalam pengucapan bahasanya gitu ya. Penukapan sehari-harinya itu nanti ada hubungan sama kapan kita tuh menggunakan akhiran-akhirannya kayak yang semnida, gemnida, oyo, oyo ayo, nah gitu. Kan kalau root atau base word itu berakhirannya biasanya ta ya, de gitu kan kayak. Tapi nggak anyong anyong hada sih. Lebih ke kayak misalnya Mokta, nah ntar jadi mau goyo, itu ntar masuk materinya ke dalam Hangul ya dan lain-lain. Oke, nah di sini kita kenal lagi nih. Annyeonghaseyo. Halo, apa kabar gitu ya. Tapi fun teman, kalau di sini tuh dulu waktu pertama kali saya datang di Korea, maklum ya. Jadinya dulu tuh kalau annyeonghaseyo, ya udah annyeonghaseyo aja ketemu orang Korea annyeonghaseyo. Jadi teman-teman, sedikit cerita juga, waktu saya baru dateng, ketemu siapa? Orang Korea, "Annyeonghaseyo, annyeonghaseyo, annyeonghaseyo," gitu ya. Nah, pas udah kerja, dibilangin, kan pagi saya annyeonghaseyo ya, agak siangan dikit ketemu lagi orang yang sama, annyeonghaseyo lagi. Nah, jadi gini teman-teman, kalau di tempat kerja saya, kalau misalnya pagi, kita tuh ngucapin annyeonghaseyo-nya itu satu kali aja gitu loh. Annyeonghaseyo waktu pertama kali ketemu di hari itu. Tapi kalau mau pulang ngucapin lagi nggak? Nggak ngucapin. Nah, entar kalimatnya beda lagi, kata-katanya beda lagi. Jadi cuma ngucapin sehari sekali dengan orang yang sama. Kalau hari besoknya, ya sama. Hari besoknya ngucapin di pertama kali kita ketemu. Misalnya, antara kita tuh ketemu lagi di jalan, dalam arti mau ke ruangan sini nih, ke ruangan A. Kita tuh lagi jalan bareng nih, mau ke kebetulan ketemu sebelum masuk ruangan A. Nah, kita tuh bisa banget ngomong annyeonghaseyo dulu ke dia. Tapi kalau misalnya kita berangkat sendiri masuk ke dalam ruangan, terus nggak ada orang selain, maksudnya perjalanan tuh kita nggak ketemu sama orang yang lain. Nah, kita sampai ruangan terus ketemu ada orang lain. Nah, kita baru nanti bisa bareng-bareng annyeonghaseyo gitu. Jadi tergantung sama yang pasti ngucapinnya sehari sekali aja. Dan kayak saya dulu. Nah, ini buat temen biar nanti kalau udah sampai Korea jangan semua di annyeonghaseyoin gitu ya. Tapi cukup sekali aja gitu. Terus, tapi saya pernah dengar Anyong Hasim nikah gimana gitu ya. Nah, Anyong Hasim nikah itu juga termasuk kayak halo gitu ya. Itu juga bisa berarti yang saya singgung di awal ada selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam gitu ya. Tapi itu tuh lebih ke kayak salam aja teman-teman. Jadi nggak kalau misalnya saya ketemunya siang apa ada annyeonghaseyo setengah kata lain enggak cukup kayak ya annyeonghaseyo ya cuma kebetulan karena saya berangkat kerjanya pagi jadi bilang annyeonghaseyo-nya pagi. Misalnya saya kerjanya malam apa saya tetap annyeonghaseyo, iya tetap annyeonghaseyo gitu karena baru pertama kali ketemu sama orang itu di hari itu juga gitu ya teman-teman. Ini dari based on my experience. Oke, lanjut. Kemudian kalau Anyong ini posisinya kalau kita udah kenal nih, kayak biasa ngomong sama Kang Admin. Itu saya udah nggak pakai Anyong asli juga boleh pakai Anyong aja karena juga kita seumuran ibaratnya. Tapi kalau misalnya kayak saya, walaupun setiap hari ketemu sama Kak Admin misalnya itu 10 tahun di atas saya, kalau saya bilang Anyong kesannya tuh kurang sopan gitu. Walaupun kita udah deket gitu loh ya. Nah, saya lebih baiknya ke admin, "Annyeonghaseyo." Nah, ke admin responnya gimana?
admin bisa aja sih mau annyeonghaseyo juga boleh, tapi kalau mau annyeong doang juga nggak apa-apa karena secara umur itu, berusia lebih berumur dibandingkan saya, gitu. Nah ini nomor 3 ada annyeongha십니까. Halo ini sangat formal yang dipakai di acara resmi. Biasanya kalau teman-teman ada bukan sinetron ya, acara Korea gitu ya, itu pasti sering dengar kayak "annyeongha십니까?" gitu kan, atau enggak kalau kalian lagi di bis-bis Korea itu, di drama-drama kadang nggak di bis sih, lebih kayak ke di supermarket ada pengumuman announcement gitu biasanya pakai "annyeonghaseyo." Nah gitu, "annyeonghaseyo" gitu, itu termasuknya sopan. Kemudian itu seputar terkait dengan salam. Nah, kita masuk ke baris yang keempat. Nah, ini ada yang udah sering biasa dikatakan nih. J irman titik nida. Nah, J itu di saya ya dari Jega, J dan gitu ya sama kayak Jega gitu ya. J irman itu kan berarti nama. En-nya ini nggak saya mau annotate. Kayaknya rasanya kurang puas kalau kurang annotate. Nah, jadi Irem ini nama. Nah, En-nya ini tuh partikel. Nah, kalau udah ada partikel, berarti artikan dulu apa yang ada di sebelum partikel subjek. Nah, apa yang ada di belakang partikel subjek itu ada J dan juga irem, berarti saya dan nama, ya kan? Tapi nggak mungkin dong saya bilang, "Saya nama." Nah, pasti di balik nama saya itu kan, nama saya. Nah, polanya orang Korea itu menyusun kalimat SPOK kayak Indonesia ya, tapi dibalik gitu. Nah, ini ada subjek dulu, kan dari sini lah ya, dari depan. Nah, nggak tiba-tiba langsung ke sini, tapi ke belakang dulu nih. Ke belakang dulu, baru ke tengah. Ini untuk konteks kalimat ini ya, teman-teman. Jadi nama saya adalah titik-titik. Nah, misal namanya ada Kak Sakinah gitu ya. Nanti ditulis Jerman Sakinah Imnida. Oh iya. Nah, ini juga ngomongin ngomongin nama ya, tapi nanti kita bahas di belakang. Nah, nama saya Sakinah gitu di sini. Oke, kayaknya kalau nama aman sih, aman. Teman-teman ya. Oke, kita di open buat sesi Q&A. Lanjut. Di sini ada yang kalau baris terakhir itu ada naso, banggap, semnida. Sebenarnya mau full layar. Gimana ya? Wait, oke. Nah, di sini ada manaso, banggap, semnida gitu ya. Yaitu artinya senang bertemu dengan Anda. Atau senang berkenalan dengan Anda. Nah, tadi banget saya juga habis ngobrol sama orang Korea. Saya tanya, "Mana Sebang Nida kalau di kamu apa?" Nah, dia tuh kebetulan belajar bahasa Indonesia. Nah, kata dia ngelatihnya bukan senang bertemu dengan Anda. Dia ngelatihnya itu senang berkenalan dengan Anda. Mungkin konteksnya kalau baru kita pertama kali ketemu. Masa iya kalau misalnya kita udah ketemu terus kita bilang berkenalan terus kan kita udah kenal gitu kan. Nah, jadi kita bisa pakai yang senang bertemu dengan Anda. Tapi kalau kita atau juga kita bisa pakai dalam bahasa Inggris tuh nice to meet you gitu. Nah, itu untuk salam dan perkenalan dasar. Tapi teman, biasanya itu saya juga itu sih, kalau misalnya baru gitu ya, orang Korea tuh kalau lagi di, voice voice atau meeting itu ya, itu biasanya kita kayak langsung saya tuh biasanya kayak, "안녕하세요." gitu ya, "제 이름은" atau mungkin saya biasanya langsung "제가 테레사 알리시아입니다." Biasanya tuh langsung banget Jadi manasonya nggak tak pakai. Ya, kenapa ya, Kak, nggak apa-apa sih, cuma mungkin kalau kita lihat ya, Bangap Sunida itu kita bisa bilang, Manaso itu dari kata Manada ya, teman-teman. Manada itu artinya bertemu. Nah, mungkin konteks ini bertemu itu adalah bertemu yang offline ya, maksudnya tatap muka gitu. Tapi kalau misalnya online Bangap Sunida juga nggak apa-apa sih, teman-teman, gitu. Nah, kalau kita habis dibantuin orang atau ya itu kan kita biasanya ngomong atau kita ada ngelakuin kesalahan gitu ya. Nah, kita bisa mengucapkan terima kasih dan permintaan maaf. Pasti teman-teman tuh udah nggak asing lagi kan yang namanya sama 감사합니다 yang ini yang atas sama yang 고마워요. Nah, kadang tapi saya dengarnya tuh gomawa biasanya gitu. Nah, itu tuh kembali lagi ya terkait dengan siapa lawan bicara kita gitu. Konteksnya kita tuh lagi ngomongin
resmi juga kan konteksnya yang resmi atau yang santai, casual gitu. Nah, kayak misalnya saya ngomong kamsahamnida itu nggak apa-apa sih, termasuknya formal aja bagus, sopan gitu kan. Kalau sopan nggak? Ya sopan aja sih, cuma kesannya lebih santai. Tapi yang paling kan itu yang bagian akhirnya teman-teman maksudnya iya, jadi saya anot lagi. Kalau misalnya ya teman, di bagian sini kan dia bib tidak nih ya, bib tidak. Di sini ada oyo, gue mau oyo, ini oyo. Nah, di sini o ya, di woyo woyo ini tuh dia bentuknya dia tuh sopan gitu, jadinya sopan. Tapi kalau gue mau, terus kita bilang ke yang lebih tua, lebih berumur, kita ngomong gue mau. Nah, itu kesannya kurang sopan gitu ya teman-teman. Lah, saya kan lebih berumur, kamu kok berani sih ngomong ke saya gue mau gitu loh. Walaupun kita udah akrab ya teman-teman, tergantung sih. Kadang kan ada orang yang eh memperhatikan itu dalam arti tersinggung. Jadi kita baiknya ngomongnya itu gue mau yo. Iya walaupun mungkin kurang gitu ya, tapi ya nggak apa-apa. Kalau misalnya ngomong kamsahamnida itu tuh biasanya lebih ke si- ucapan terima kasih yang bentuknya adalah jasa ya teman-teman atau bantuan. Sedangkan kalau yang Mawoyo itu yang lebih ke barang. Misalnya teman-teman dibuatin kopi atau dikasih minum air bening di dalam kop gitu. Nah teman-teman misalnya pakai Gomawoyo atau Gomapsemnida gitu. Nah kalau misalnya ngomongnya Kamsahamnida gimana? Ya nggak apa juga kan konteksnya sama-sama terima kasih. Cuma ini tuh berdasarkan info yang selama di sini ya. Ya mungkin kalau ada yang tempat lain berbeda ya gimana gitu ya. Cuma kalau saya tuh di sini kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya itu habis ngebantu dalam arti nggak ngasih barang, katanya ngomong kamsahamnida orang Koreanya. Tapi kalau ini kan maaf ya ini Bixby-nya ngomong sendiri. Nah kalau saya ngasih barang, nah sananya ngomong kamsahamnida atau kumawoyo sambil ya, walaupun saya tuh ngomong ke yang lebih tua, lebih berumur, mereka tuh kalau misalkan saya kasih, mereka tuh bilang gue semida tuh sambil kayak gini teman-teman apa ya, menundukkan kepala gitu, cuma nggak yang 90 derajat, jadi tetap masih ada masih ada kayak gini gitu loh teman-teman. Nah, saya juga di sini juga nerapinnya tuh teman-teman, kita waktu annyeonghaseyo gitu ya, annyeonghaseyo itu juga kayak gitu. Menundukkan kepala. Jadi gerakan dan juga penyusunan atau pemilihan kata itu juga diperhatikan ya teman-teman. Tapi kalau salah gimana? Nah kalau salah, nah ini nih kalau situs tuh ya kita salah itu bisa melakukan permintaan maaf. Nah di sini salah satunya adalah 죄송합니다. Maaf nih sopan dan lebih resmi. Terus kalau yang lebih santai, mianeo. Well, sopan ringan. Kalau kayak saya, kan rekan-rekan saya yang seumuran, saya bilangnya bisa mian banget kan nih. Tapi saya nggak berani ngomong mian mi atau mi lebih berumur karena ya itu kurang apa. Jadi kalau misalkan saya cari aman gimana dong? Kalau saya cari aman, betternya ditambahin oyo oyo aja nggak apa-apa. Kadang kan kalau yang nida, biap nida atau subnida itu kan kadang tergantung formatnya ya. Kayak misalnya kamsa hamnida nih, bukan kamsa hapsemnida ya kan. Kalau goma woyo kan tuh ya bentuk formalnya tuh goma semnida kan dia tuh kadang ada yang aduh gak mau ngafalin atau kurang terbiasa dengan perkata menggunakan semnida atau biapnida kan. Jadi lebih amannya kayak kamsaheo. Jadi pakai heo, oyo, ayo gitu. Kamsaheo, goma woyo gitu-gitu. Itu ya buat cari aman. Jadi kalau choesong hamnida berarti choesongeo gitu. Nah, saya ada Mianio. Nah, ini nih yang sering banget yang waktu itu pernah viral ya di aplikasi sebelah. Itu ada Ginsanayo gitu ya. Ginsanayo. Kalau kita baca dia Gwenchanhayo gitu ya. Cuma giatnya ini ya itu dihilangkan bacanya atau silent jadinya Gencana. Jadi nya ini langsung ke A. Gencanayo gitu. Gencana. Nah, biasanya orang-orang yang berumur kalau saya mereka nah, gitu. Gak apa, aman aja gitu loh. Tapi kalau saya ke orang yang lebih umur, ya ini gini ceritanya lo gitu, gitu. Gak apa, aman aja gitu.
Nah, gitu ekspresinya teman-teman. Cukup mudah diterapkan ya. Hafal aja nih, 감사합니다, 고마워요. Nah, kalau udah hafal gitu ya teman-teman, nanti teman-teman kalau mau mengurangi persuku katanya, awalnya gomawoyo jadi gomawo. Terus kayak kamsahamnida dipotong jadi kamsahe, atau enggak, ya, kamsahe. Ya, kamsahe gitu. Yang paling itu paling kelihatan Mianeo sih, kayak awalnya Mian Hamnida dibentuk lebih, itu Mian Hamnida itu formal resmi, diubah Mianeo casual atau sopan yang ringan, kemudian jadi Miane, kemudian jadi Mian. Nah, inget ya. Tapi ya itu berdasarkan umur teman-teman. Jadi semakin kalian bertambah usia, semakin singkat juga ngomongnya. Tapi kalau kalian masih muda-muda gitu ya, muda-mudi gitu ya. Nah, itu kayak satu bahasanya lebih banyak ayo oyonya gitu. Tapi ini teman-teman, maksudnya kayak yang kalau pembawaan berita gitu itu mereka tetap walaupun udah berusia gitu, mereka ya tetap pakai bahasa yang panjang, maksudnya yang resmi-resmi gitu. Karena kan memang buat acara itu jadi kembali ke konteks gitu. Next. Nah, ini menanyakan dan menjawab kabar. Tadi ada Jaljine Sel, Jaljine. Nah, itu juga yo-nya tadi yang kalau kedua yo-nya hilang kan. Yo-nya hilang. Tapi ya nggak apa-apa. Ini kan kalau pesannya pokoknya teman-teman kuncinya kalau ke yang usia gitu ya, yang ke usia ngomongnya berarti lebih santai nggak apa-apa. Tapi kalau yang lebih berumur, nah itu ya ditambahin ayo oyo heo-nya gitu. Nah, kita bisa lihat ada otoke jineseo. Nah, ini sebenarnya bagaimana kabarnya. Tapi ini sopan. Nah, ini otoke dari bagaimana gitu ya, otoke. Otoke jine. Nah, ini casual. Yonya karena yonya hilang gitu. Lanjut. Nah, kalau ini tanyanya otoke jineseo, otoke jine. Nah, jawabnya bisa ne, jal jineo. Kalau kabarnya baik ya. Nih, ya, nah itu kan ya ya, ya kabarnya baik. Atau bisa nggak usah pakai ya, langsung so baik-baik saja gitu. Kalau biasa-biasa aja sih, bisa kayaknya grel gitu gitu gitu. Atau kalau umuran kayaknya gre, kalau gre itu begitu gitu ya. Nah, terus juga bisa tanya Yojem, otoke jineseo, akhir-akhir ini bagaimana kabarnya? Akhir-akhir ini itu datangnya dari Yojem. Yojem tuh akhir-akhir ini. Kalau Dragon itu baru-baru ini gitu. Nah, ini nih yang kenapa tadi saya ngomong mau terus sama tadi disinggung di awal. Jadi ya teman-teman. Kebetulan tadi saya juga habis ngobrol sama native Korea, sama orang Korea. Katanya si orang Korea ini nih, dia itu nggak yang pakai otoke jineseo, otoke jine. Dulu saya diajarnya gitu waktu dulu belajar bahasa teman-teman. Tapi ya di sini saya nggak pernah pernah ditanya sama kabar. Literally mereka tanya pakai otoke jineseo, otoke jine tuh nggak pernah. Nah, yang sering saya dengar, baik waktu itu saya ngobrol sama orang Vietnam pakai bahasa Korea, mereka semua tanya pakai Bapak udah makan belum? Nah, udah makan belum ini dijadikan seperti gitu kabarmu. Tapi maksudnya itu tersirat gitu teman-teman. Tersirat dalam udah makan belum itu sebenarnya nanya kabar. Gitu. Case-nya waktu itu saya sama orang Vietnam lagi jalan bareng mau ke kelas. Habis itu si orang Vietnamnya ngomong, "Bakso," karena udah lama gak ketemu juga sih. Terus saya bilang, sudah gitu. So, nah, bagus saya gitu. Oh ya udah. Nah, tapi kalau saya jawabnya belum, nah, bisa aja tuh diajak makan bareng, Kak. Diajak makan bareng terus ngobrol-ngobrol bareng gitu lah, teman. Nah, cuma ya kembali lagi ke teman-teman sendiri. Kalau saya kan udah makan, jadi saya jawabnya udah makan kok gitu. Dan itu juga bisa berarti kabarnya baik juga kok. Nah, gitu teman-teman. Jadi waktu misalnya lagi ngomong sama orang Korea terus kalian bisa gitu, Bapak kesel.
Bapaknya gitu. Kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Untuk ungkapan menanyakan dan menjawab kabar. Nah, ini jarang banget sih ya saya dengar biasanya tuh. Tapi juga bisa diartikan emang makna sebenarnya ya udah belum sih gitu. Cuma di dalam itu terkandung makna pilat yang gimana sih kabarnya. Tapi ya pura-pura itu tanya udah makan belum gitu. Lanjut. Salam sehari-hari. Nah, ini bisa Dayo gitu ya, selamat tidur. Tapi ya teman-teman, biasanya saya tuh di ungkapinya tuh lewat, maksudnya seperti gini. Jalja, jadi yo-nya hilang, ya karena lebih berumur. Jaljayo gitu, nih jaljayo gitu. Habis itu bilang 감사합니다 gitu. Nah ini kan jadinya kayak di bawah Jalja. Nah, kalau Jalja itu sopan kita ke yang lebih berumur. Kalau Jalja dari yang berumur ke yang lebih muda. Nah ini kalau fighting gitu ya, wah fighting itu artinya semangat atau fighting gitu ya. Ini tuh seperti kata resapan ya, diambil dari bahasa Inggris kan. Jadi fighting, karena kan di Korea tuh nggak ada F, ya kan? Artinya semangat. Cuma kalau lebih informalnya tuh ya, lebih sopannya tuh fighting yo, jadi tambah nya fighting yo. Biar dia tuh sopan. Kalau gini sih ke temen gak apa-apa ya. Kayak Kadmin, fighting, fighting gitu. Next. Ada salam sehari-hari yang lain yaitu seperti Dañohaseyo. Nah ini hati-hati di jalan. Kamu Dañohasemnida. Nah itu atau Dañohasemnida itu ya. Ini kan dari Dañohaseyo itu dari Danida plus Oda plus Seo gitu ya. Ini hati-hati. Kalau Danyo juga Oda plus Semnida. Nah, ini saya sudah pulang. Cuma ya, ekspresi itu saya jarang banget pakai sih termasuknya. Pernah pakai tapi jarang. Nah, yang pakai yang mana dong? Kalau yang sering dipakai abis kerja tuh, pakainya yang dua ini. Sugo hesoyo sama gosen hesoyo. Atau sugo hesemnida. Terima kasih atas kerja keras Anda. Misalnya saya kan sama kerja tuh kadang dibantuin ya. Nggak kadang sih memang dibantuin seringnya sama Korea. Nah, itu saya bilangnya pasti kalau pagi ininya kalau ketemu tuh pas pulang ketemu lagi nunduk lagi sugeseo sugesmita gitu atau enggak goseheseo. Nah goseheseo itu dipakai ketika kayak kerjanya tuh keras banget, maksudnya lebih bekerja ya dibanding yang kayak sugeseo sama, tapi sama-sama konteksnya atas kerja keras gitu, atas kerja kerasnya terima kasih ya udah dibantuin ibaratnya kan. Nah kita bisa tuh ungkapin pakai sugohesoyo atau goseheseo, tapi jangan jangan Sugohe gitu jangan ya, teman-teman. Apalagi kalau umurnya lebih berumur gitu. Next. Nah, kita udah masuk ke latihan satu nih. Karena tadi kan matanya cukup singkat ya. Nah, silahkan nih teman-teman. Ada yang mau praktik nanti antara saya jadi saya jadiin aja deh singkat-singkat. Nah, teman-teman yang panjang-panjang. Saya jadi ga, teman-teman ada yang jadi kebalik saya jadi na. Nah, teman-teman yang ga yang warnanya oranye. Nah, silakan. Di sini ada banyak banget ya. Silakan mungkin dari Kak Eva. Mau coba praktik Kak Eva? Kita hitung sampai 5. Kalau nggak ada, lanjut. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kak Sakina nih. Gimana nih Kak Sakina? Nah, Oke. Kak Sakina, aman buat open mic? ya bisa Kak. Terdengar Oke. suaranya. Oke, terdengar. Ini nanti kalau udah bisa baca Hangul, langsung Hangulnya aja. Tapi kalau belum bisa, belum lancar, belum terbiasa, boleh pakai yang latinnya. Silakan. Ini saya jadi gaya Kak. Kenapa? Ya jadi gak? Eh, pakai nama ini atau nama orang, nama asli. Pakai nama ini nggak apa, mau pakai kakeknya juga nggak apa-apa. Ini,
안녕하세요. 민지스 오늘 날씨가 참 좋아요. 네, ini oke. 네, 맞아요. 잘 지냈어요? 네, 잘 지냈어요. 수업 때문에 조금 바빴어요. 저도 요즘 바빠요. 그럼 내일 같이 밥 먹어요. 좋아요. 연락해요. 아, 감사합니다. 사키나 씨. Belum bisa baca hangul Kak jadi. Tapi udah keren loh, udah lancar tadi, udah les. Wah, mantap banget nih ya, Kak Sakina ya, langsung libas. Oke, thank you ya, Kak Sakina. Iya, Nih, Kak. tadi kan saya udah sempat mention nama Kak Sakina di awal ya. Nah, jadi kan nama Korea tuh nggak bisa tuh ngomong nama Sakinah. Kenapa? Karena agirannya ke Sakinah tuh belakangnya H. Jadi namanya yang awalnya Sakinah kalau dalam alfabet, kayaknya kalau di Koreain tuh kayak gini, Saki, nah, he, Sakinah. Nah, emang kelihatannya panjang banget ya gitu. Ya, tapi memang seperti ini sih. Kebetulan kalau namanya, untung namanya yang gak bisa dilengkapin tuh yang akhir ya, Sakinah itu ya. Tapi kalau bisa he bisa i sih atau u. Jadi mau u, Sakinah hu, Sakinah he, Sakinah hi. Cuma kan kalau Sakinah hi terlalu terlalu beda kan kayak masih mirip-mirip Oh, Sakinah gitu he ya. gitu. Jadi kalau dalam kode bacaannya di belakang ya, Kak. Jadi bukan di H gitu. Iya nggak bisa. Jadi harus ada Oh, vokal buat nah gitu Kak. oh, 네, 알겠습니다. Nih. Oke. Makasih ya. Nanti kita coba lagi. Ya, Kak. Oke. Nah, kalau misalnya, nah nama yang contohnya tuh kayak namanya Kak Safira. Kan dia pakai X. Nah, di Korea tuh nggak ada X. Jadinya dia pakai diganti S. Jadi namanya Sapi gitu ya. Sapi. Nah, karena nggak ada V juga, nggak ada F. Jadi Sapi, ya kan? Sapi. Di Sapiera gini. Nah, itulah kenapa jadinya namanya kok berubah. Terus apakah cuma nama Indonesia aja? Enggak kok, nama yang orang Inggris apa ya? Nama nama orang bule gitu ya, orang luar negeri itu kan rata-rata juga pakainya kalau yang nggak punya aksara khusus loh. Itu kan mereka pakai alfabet kayak orang Amerika gitu ya. Nah, itu tuh namanya bakal jadi dihanggelin tuh kadang bunyinya jadi beda gitu ya. Tapi memang gitu sih. Tapi itu memang karena kita punya eh, dari alfabet ke Hangul gitu. Oke, nah tadi tuh yang ini sebentar. Tadi dibacanya apa yang bagian ini? Eh, Bapak ya. Yang ini nih, yang ini nih, yang dilingkarin. Hmm. Oh, Kenapa Kak? enggak, Kak. Ada kecelakaan. Oh, Makasih. oh, Yang itu, Kak. Yang itu, Kak, yang dilingkarin iya iya. tuh. eh Rekaman coba saya. eh Oke, kalau di sini kan bacanya ya. Gaci. Gaci. Oh, Oke, makasih ya. Eh, lanjut aja dulu kan nggak apa-apa. Barangkali tadi ada. Makasih ya, maaf ya. gaci apa? Apa? Oke. Gaci Pak Mugo ya, Kak. Nah, kan dia tuh gaci gitu ya. Cuma di sini tuh seringnya pakai kaci. Sebenarnya itu kan harusnya gati gitu ya. Enggak sih, enggak malah salah ya. Kan di sini tuh dia tiet. Tiet itu kan ada tiet itu tiut gitu ya. Tiut. Nah, tiet itu ya sama T bunyinya tuh dia. Dua TH atau T bunyinya. Nah, ketika si tiet ini bertemu dengan I, yang awalnya gati atau kati, jadinya kaci. Jadi makanya di sini ada nya gitu ya.
Keci. Nah, tiatnya berbunyi jadi CH, jadi bunyi CH atau ciat gitu, kaci gitu. Nah, jadi kalau misalnya ini nanti teman-teman ketemu kosakata ini, sorry, nemu kata ini, bacanya bukan gati, kati, tapi kaci gitu ya. Ada c-nya gitu, karena dia tuh yang awalnya bunyinya tiat jadi berubah jadi ciat ya. Kalau kita lihat sini nih, kaci ada c-nya gitu. Nah, itu ada beberapa ya. Jadi itu fun fact aja. Thank you ya tadi. Oke, lanjut. Nah, di sini dari Kak Sangkikinah memungkinkan untuk mengartikan atau belum? Kalau belum nanti coba tak bantu saya. Kalau Artika masih Coba dulu atau gimana nih? boleh. Oke, eh silakan. Annyeonghaseyo tadi itu halo. Oke. Onul itu hari ini. 날씨가 참 좋아요. eh Kayak apa kabar gitu Kak? Ya, betul nggak Kak? Oke, ini kan yang Annyeonghaseyo tadi udah benar. Ya, benar. Benar. Kabarnya, Iya. kabarnya baik. Apa kabar? Nah, sekarang makanya. Iya. eh saya baik-baik saja Kak, kayak gitu. Jelas saya. Mm-mm. Udah betul nggak? Suap temennya Jogum Bapak Ini yang sampai Jogum itu bukan sekarang ya Kak? Oh itu Jigem ya? Iya, itu sekarang. Coba tuh. Berarti ya. Kalau Bapak sih, kalau yang aku tahu itu bapaknya itu makan nasi. Oke, jadi kalau suap tahu nggak? Pernah dengar? Hmm. Hmm, Oke, kalau suap itu bisa diartikan kayak kelas, juga bisa berarti kayak PR gitu. Sorry, hmm, kalau PR itu subjek, kalau suap itu kelas. Nah, suap itu kelas. Nah, temune itu bisa berarti tapi, karena ya Kak. bisa karena juga bisa iya, Hmm. karena ada kelas. Nah, jokem tuh sedikit tadi Kak Admin udah ada nge-spill tangannya gini gitu ya, Oh, sedikit. Jogum. Terus Bapak Soyo, nah Bapak Soyo tuh kalau tadi nasi itu tuh dia tuh bebnya di bawah satu Kak. Kalau bebnya ada dua, kalau satu dia kan sang Hmm. biep nih. Hmm. Yang ini nih sang biep itu jadinya kan bunyinya P, double P. Jadi Hmm. Bapak Soyo. Nah Bapak Soyo itu dari kata dasarnya bapeda itu artinya sibuk. Berarti Berarti eh, karena sibuk gitu. ya karena artinya itu lebih tepatnya Sibuk. agak sibuk, sedikit sibuk karena agak kelas. Sorry, ini bukan tapi ya, tapi temanya itu artinya karena sibuk, agak sibuk, sedikit sibuk karena ada kelas gitu. Hmm. Oke, next saya jodoh 요즘 바빠요. Jodoh itu jodohnya dari Kasia, do-nya tuh juga, jodoh itu lagi-lagi ini, bapayo tadi kayak kakak bilang, kayak bagian kakak. Jadi saya juga akhir-akhir ini sibuk. Sibuk. Oh. Mm. Lanjut, Geram deme. Geram deume atau geram deme Kak? kerom, daeme, Geram deume. Dachibab mogoyo. mm-mm. Geram apa itu? Apa geram? Atau kok geram? Kalau begitu bisa Ada ya. Ya. Eh, aku nggak ada tahu kak yang di sini kalau kosakatanya. yang mana? Yang semua kecuali yang itu bab bab. Hmm, oke, kalau yang tadi itu dari kata-kata, kata itu sama. Daem itu selanjutnya. Itu kalau pada waktu diartikan sebagai pada, berarti mogo itu makan. Hmm.
Berarti artinya Sekarang kayak apa tadi Kak? Maaf, putus-putus tadi suara. oh iya nggak apa-apa, aman aja kabar-kabar aja. Jadi kalau kayak yang kaci itu artinya dari kata-kata kata itu sama, serupa gitu ya, sama lah, gambarnya sama gitu, bersama juga bisa. Tapi itu makan, mau goyo itu dari kata mokta, mokta itu makan. Nah, daem itu selanjutnya karena ada di sini, itu artinya pada, karena dilekatkan pada keterangan waktu. Gerem itu kalau begitu juga bisa bisa diartikan sebagai kalau begitu. Nah, berarti artinya keseluruhan. Kalau begitu Kalau begitu, pada kecil tadi apa? ka- kaci, kaci itu bersama, bisa sama, bisa bersama lah. Kalau bersama kayak kita ngajak Oh, ngomong, kita makan sama gitu Kak. Kayak gitu ya. ya bisa kayak kita tuh ngomong. Kalau begitu, selanjutnya bisa makan Makan bareng. sama. Hmm, oke, thank you loh. Ya. Kemudian sekarang saya ya, saya, yola keo. Oke, bagus gitu. Ntar aku hubungi ya, gitu. Nanti aku hubungin ke Sakinah ya. Iya, iya, benar. Oke, thank you loh udah praktek. Nah, Ya, ya deh Kak, kalau masih kurang-kurang. aman aja kan lagi belajar. Kalau lagi belajar, kurang-kurang tuh wajar loh. Nggak apa aman aja. Oke, Iya, jadi kalau tadi kamsahamnida. aneh, aneh. Nah, ini sedikit mau nambahin juga, kalau babis ini kan sebenarnya artinya nasi. Tapi ya, sebenarnya tuh kita bisa, kalau ada kayak bab mongoyo tuh bukan berarti kayak makan nasi gitu. Tapi itu lebih kayak, kan bener-bener yang kayak makan. Jadi kalau bisa kita kan, kayak ibaratnya ya makan aja udah bener kata mongoyo tuh udah kayak, ya kita tuh makan-makan gitu loh. Jadi bab di sini tuh tidak harus selalu letakkan arti gitu. Jadi kalau misalnya di awal, bab lo udah makan nasi kan gak ya? Itu maksudnya kayak udah makan gitu. Tapi ya itu, bab itu bisa diartikan bukan hanya sebagai nasi aja gitu, tapi kayak kita lagi ngomongin makan gitu, bener-bener makan gitu, kata kata makan gitu, teman-teman. Oke, kayaknya latihan pertama aman nih. Selanjutnya, oh ya, ini tadi belum yang yolak heo, itu kan sebenarnya ada hukumnya dikit nih. Hukumnya ketika di bawah ini kita melihat ada neon dan juga real. Di sini itu yang kan tulisannya yonrak ya. Yonrak itu kan neon di bawah bertemu dengan real. Nah, neon ketika bertemu dengan real, maka bunyinya menjadi double L. Double L. Sedang kemudian real bertemu dengan real juga bunyinya menjadi double L. Nah, jadi yang awalnya Yolakeo, jadinya Yolakeo. Yolakeo. Saya Yolakeo gitu. Atau enggak Yolake. Tapi ya kalau gitu kembali lagi ke umur. Nah, itu ya teman-teman. Ya, ntar aku hubungin. Yolakeo itu jadi kata Yolak hada. Artinya tuh menghubungi. Hubunginya tuh lewat telepon gitu ya teman-teman. Oke. Eh, malah dicoret. Oke, kita next ke pertanyaan. Ke selanjutnya. Ini silakan boleh dicoba. Ada yang mau coba atau tak tunjuk? Saya tuh sampai 5. Kalau nggak ada, saya tunjuk. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, Katari gimana Katari? Mau coba? Oke, kayaknya belum. Kak Nur Halimah Tanjung mau coba? Boleh, Kak. Oke. Sekali lagi ya Kak, kalau mau langsung baca artinya, baca hanggalnya boleh, tapi kalau belum, mau pakai baca latihan juga nggak apa-apa. Nah, ini titik-titiknya diisi dengan nama kakak. Latihnya dulu, karena masih belum bisa baca Hangul secara Oke, keseluruhan.
Iya. Oke, nggak apa-apa. Ini namanya boleh namanya dipanggil aja ya, nama panggilan gitu. Jadi nggak harus lengkap Nur Halimah gitu. Boleh siapa, eh, Nur atau siapa gitu. Silakan. 안녕하세요. 제 이름은 할리마입니다. 저는 인도네시아 사람입니다. 한국어로 보고 있습니다. 만나서 반갑습니다. 만나서 Wih, 만나서 반갑습니다. ih keren banget. Makasih Kak Nur Halimah. Oke, nah tadi udah mau coba, udah keren banget ya. Thank you Kak. Nah kita sekarang baca bersama lagi ya. Jadi di sini tuh ada annyeonghaseyo. Nah, J Irman, misalnya tadi kan Nur ya. Nurimnida, Nurimnida, Nurimnida juga boleh. Biar lebih pertegas, Nurimnida atau digabung Nurimnida gitu ya. Nah, kalau Nur, kan nggak bisa tuh ngomong Nur gitu ya. Orang Korea. Nah, sekalian aja Kak Nur Halimah atau enggak Nuri gitu. Soalnya kalau Nur doang tuh nggak bisa berakhir. Paling dikasih Nure, Nure. Nah, nanti tapi kalau Kak Nur dipanggil sama orang Koreanya bukan Nur lagi, Nure, Nure gitu. Karena ya itu, atau mau dipanggil Nuri ya nggak apa-apa. Jadinya ini hilangin yang bagian sini dia Nuri gitu. Itu Kak. Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini kita bisa lihat ada annyeonghaseyo, halo gitu ya, Jerman. Nama saya Nuri itu ya. Nama saya Nuri. Oke. Nah, di sini Jonen Indonesia saram입니다. Saya adalah ke belakang dulu. Saram itu orang, ini saram nih yang ini. Saram Indonesia adalah ya Indonesia. Jadi di sini kita bisa lihat artinya saya adalah orang Indonesia. Kalau misalnya saya di negara lain gimana? Ya disesuaikan aja. Jadi nanti disesuaikan dengan nama negara teman-teman. Tapi kalau ada versi lain kayak mau mengucapkan perkenalan boleh nggak? Sebenarnya boleh aja teman-teman, tergantung konteksnya teman-teman mau mengucapkan yang saya adalah orang Indonesia atau eh, saya tinggal di Indonesia. Nah, itu nanti konteksnya kan beda tuh penggunaan bahasanya. Jadi teman-teman kembali lagi menyesuaikan dengan konteks kalimat yang akan dibuat ya teman-teman. Oke, nah kita lanjut ke yang kalimat ketiga. Di sini ada, saya hapus dulu. Oke. Kayaknya warnanya yang lebih terang aja deh. Nah, kalau gitu dia kayak kurang gimana gitu. Oke. Nah, di sini ada 한국어, ada 한국어를 배우고 있습니다. Nah, go it, go 있습니다 ya. Dia itu dari katanya go ita itu ya. Go ita itu sedang. Nah, di sini ada beu. Beu itu dari kata beuda. Beuda itu artinya belajar. Bisa gong buhada bisa nggak? Bisa. Jadi bisa gong buhago, bisa beugo. Nah, tergantung teman-teman mau pakai yang mana. Jadi bisa dikatakan sebagai sinonim gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman pakai yang mana? Kalau saya sendiri sih sebenarnya lebih pakai yang gong bugo ya, pakai gong buhada. Tapi gak menutup kemungkinan kalau misalnya tiba-tiba saya berubah terus pakai yang beu itu juga nggak apa-apa. Nah, fun fact juga, BU itu juga bisa berarti aktor ya teman-teman. Jadi tergantung teman-teman tuh mau pakai versi yang mana. Nah, di sini itu Hanguk kok itu tuh dari Hanguknya itu negara ya, negara Korea maksudnya. Negara Korea, O-nya di sini itu adalah bahasa. Jadi ketika Hangguko, O-nya itu adalah bahasa Korea. Artinya sedang belajar bahasa Korea. Nah, Hangguko를 배우고 있습니다. Nah, relnya ini di sini adalah partikel untuk objek ya teman-teman. Nah, kalau misalnya saya kan dari Indonesia, kalau mau diubah jadi bahasa Indonesia gimana tuh? Nah,
kalau mau jadi bahasa Indonesia, saya maksudnya mau ngomongin kalau saya tuh lagi belajar bahasa Indonesia. Nah, kalau kita mau ngomong seperti itu, kita bisa banget pakai Indonesia oh. Nah, kalau bahasa negara lain, bahasa Jepang. Jepang itu bahasa Koreanya Ilbon. Ilbon ketika ditambahin kalau mau ngomongin bahasa Jepang berarti Ilbono. Nah, kita ketik ya Indo. Nah, kalau Indo doang teman-teman itu India. Jadi makanya kalau Indonesia nih sama Indo itu kan hampir mirip. Nah, teman-teman kalau nulis nama Indonesia pakai Hangul itu lengkap ya, Indonesia. Jangan Indo doang, ntar dikira dari India. Nah, gitu teman-teman. Hati ya. Indonesia. Wait. Indonesia. Nah, Indonesia. Indonesia. Terus kayak Kambodia. Kambodia. Nah, Kambodia negaranya. Kambodia. Bahasa Kamboja. Miguk Amerika. Miguko bahasa Amerika. Enggak ya. Miguk Amerika bahasanya bahasa Inggris. Berarti Yongo. Yongo itu bahasa Inggris. Nanti teman-teman pasti sering sering dengar nanti ya. Yongo를 할 수 있어요. Yongo itu kan bahasa Inggris. Hal 수 있어요 itu artinya bisa. Nah, bisa bahasa Inggris enggak? Nah, itu biasanya Yongo를 할 수 있어요 gitu teman-teman. Next ya. Selanjutnya di sini ada Manaso Bangap Semnida. Nah, ini tuh yang waktu di awal. Senang bertemu dengan Anda. Berarti artinya kalau dari awal, 안녕하세요. 제 이름은 누리입니다. Halo, nama saya Nuri. Nur sebenarnya ya, maaf ya kan Nur. Oke, di sini ada kalimat yang kedua. 저는 Indonesia 사람입니다. Saya adalah orang Indonesia. 한국어를 배우고 있습니다. sedang belajar bahasa Korea. 만나서 반갑습니다. Senang bertemu dengan Anda. Kalau misalnya walaupun nggak ada kata Jonan, boleh nggak sih saya ngatiin? Saya sedang belajar bahasa Korea. Boleh. Kenapa? Karena kan kita lagi ngomongin diri sendiri nih. Kita nggak ada masukin unsur subjek lain dalam sini. Kita lagi ngomongin diri kita, ngomongin jelasin diri kita sendiri kan. Jadi kita boleh langsung aja ngomong kayak, saya saat ini sedang belajar bahasa Korea. Walaupun di sini saya nggak ngomong Jonan, tapi biar kelihatan bahwa itu kita lagi ngomongin diri kita, nah, biasanya dalam satu kalimat paling enggak di awalannya itu ada penanda kalau kita tuh lagi ngomongin diri kita sebagai subjek. Yaitu contohnya ada kata Jonen, ada kata Jega, J, gitu teman-teman. Aman ya? Oke, Oke, semoga aman. mau nanya itu kan, Oke. ini kan kalau annyeonghaseyo, jairemen, halima imnida gitu kan. Mm. Bisa juga berarti janan annyeonghaseyo, janan halima imnida. Nggak pakai iremen. Oh, boleh, boleh. Itu juga bisa berarti, halo, saya Halima. Nah, itu juga bisa berarti kayak gitu. Jadi nggak apa-apa. Pan juga berarti gitu Kak, kalau pakai Kena. janan halima imnida untuk perkenalan diri. Oh, langsung Jonan, Iya, Halima. Oh, bisa aja kok, bisa. nama kita baru imnida. Oh, bisa berarti ya Kak. Mm-mm. Eh, itu jairemen itu artinya berarti nama saya. Mm-mm, benar. Oh iya Kak. Makasih ya Kak. Iya, sama-sama. Oke, siapa Kak, yang aku teman-teman? boleh Oh iya, bertanya? apa tuh, apa tuh, apa tuh? Kan ini kalau yang Hanggu Girl, Hanguk Hmm? itu kan Korea, Kak. Mm-mm. Ya, girl ini berarti partikel. Ini yang rel. Girl. Oh, Hanggu Girl. Hmm, Oh, ini yang artinya ya. Oke, jadi gini, iya. tak pisah-pisah dulu ya, sesuaikan warna nih. Asik banget nih kalau bahas kayak gini. Oke, jadi tak pisah-pisah ya. Yang pertama, ini ada Hangguk. Hangguk, ini juga Hangguk di sini. Oke. Kemudian kita pisah lagi yang bagian kedua itu ada O. O di sini, ini yang bagian sininya. Nah, ini yang terakhir itu yang rel. Nah, ini yang rel. Aduh, bentar. Oke. Rel. Nah, kalau kita lihat di sini itu susunannya hampir sama ya. Cuma memang eh, kalau O di sini ya, yang O berdiri itu bisa dibaca sebagai O aja ya, Kak Sakinah. Jadi, Kakak bisa ngomong O, tapi ini versi O yang tipis. Jadi bukan O bulat, tapi O tipis. Kalau O yang tebal itu O yang duduk. O yang kayak gini, yang kayak gini, ini O duduk. Oke, lanjut.
Nah, Hanguk di sini itu kan artinya negara Korea, ya, atau kita bisa bilang Korea lah. Kita bisa bilang Korea. Kalau negara Korea Minggu. Nah, O-nya ini, aduh ini kurang rapi bentar ya. Di sini tuh tak pakaiin note. Nah, di sini bisa berarti, nah, di sini bisa Korea. Nah, O itu adalah bahasa ya. O itu bahasa di sini, bahasa. Nah, relnya itu partikel untuk objek. Ya, jadi di sini lagi ngomongin objeknya berarti yang mana? Objeknya itu berarti yang Hanguk kok gitu. Nah, kalau yang tadi kakak bilang relnya itu hanya sebagai partikel objek sih kak. Misalnya nggak ada relnya gimana Hangguko Beugo Isemnida gitu ya nggak apa itu kurang tepat sih kak sebenarnya. Tapi maksudnya kalau kita sebagai Wegukin ya atau kita sebagai orang asing ketika mengucapkan Hangguko Beugo Isemnida orang Korea sih insya Allah paham ya. Maksudnya itu lagi belajar bahasa Korea. Walaupun kalimat ini kan role itu kan termasuknya tata bahasa ya moonbot gitu. Kalau misalnya kurang apa ada yang lupa peletakannya atau kurang tepat pemakainya nggak apa-apa sih masih dimengerti gitu sih kak. Jadi aman aja. Gimana? Apakah jawab pertanyaan yang tadi? Ya, Kak. Terima kasih. Oke, Kamsahamnida. sama-sama. Annyeong. Oke. Tadi mau ngucapin juga kayak bilang kamsahamnida. Tuh kan jawabnya tuh nggak. Kan kalau sama-sama tuh sebenarnya Chonmaneo juga bisa kan? Kan sering dengar Chonmaneo gitu mungkin. Mungkin ya. Tapi kenapa sejadinya Annyeong? Nah sebenarnya bisa banget. Kita tuh terima kasih Annyeong enggak nah enggaknya iya nggak apa gitu loh jadi nggak harus yang kayak cenil terus artinya sama-sama tapi yang lebih singkat lagi juga bisa kita jawabnya cuma neng gitu tidak cukup kakaknya kakaknya bilang sama saya itu iya kan artinya neng sama dengan yes atau iya tapi di sini tuh kita bisa mengartikan kayak iya sama-sama nggak apa-apa lebih singkat Oke, Kak. apa tuh Eh, kan itu tadi kan kalau Indonesia itu ada O di belakangnya Indonesia O gitu. Indonesia O juga Ismida gitu. Kan harus ada penambahan kata gitu oh apa namanya O-nya itu ya. di belakang. Heeh. Oke, yang tambahan O ini tuh kalau kita mau ngomong kita lagi belajar bahasa Indonesia. Oh, di Kalau bahasa tapi oh, makna juga berarti. kenapa formatnya Biepnida, Semnida itu tuh karena memang ada aturan yang mengatur itu kan jadi kayak nggak kalau misalnya kayak ngomong saram imnida, nah misalnya saram semnida, gumap semnida, gimana ya, gumap semnida, saram imnida tuh tergantung kita tuh mau ngomongin yang pakai yang mana gitu loh kak. Ada sih itu eh, bukan hukum sih apa ya namanya tata bahasa gitu ya cara baca kita waktu mau ngebentuk kalimat yang mana kan kita menggunakan biep nida yang ini biep nida kenapa saya nggak bilang semnida gitu ya karena kalau yang biep nida itu yang ini nih bagian yang ini nih biep nida doang ada yang memang full segini nida tergantung kalimat kita mau pakai yang mana gitu ya nah kalau kita lihat di sini si misalnya namanya Kak Halimah tadi ya. Halimah Imnida. Nama saya adalah Halimah gitu ya. Nah, itu cocoknya pakainya siang Imnida gitu, Kak. Kalau pakainya Semnida kurang pas. Nah, kalau Semnida tuh lebih ke bukan yang kayak hubungannya adalah gitu loh, Kak. Kalau di sini ya, Kak, untuk dia tuh kenapa? ya, untuk aturan pemakaian kayak kadang kan kalau saya baca Hangul itu kadang untuk huruf real sama R sama L itu kapan gitu kayak misalnya sama P gitu misalnya saya baca paragraf atau apa gitu itu saya bingung ini B di posisinya sebagai B apa P sebagai R atau L gitu ini eng-nya bersuara apa enggak gitu itu sih masih masih bingung gitu Kak. Oke, kalau itu sebenarnya di luar materi ini, tapi itu tuh jatuhnya memang ke aturan Pacim. Pacim yang mengatur
kan kita tuh menggunakan bunyi awal atau kapan kita menggunakan bunyi akhir. Kayak tadi, kenapa di situ jadinya ya, misalnya saram, jangan nih saram sih memang M ya. Kayak tadi tuh waktu awal yang kaci itu kan yang harusnya tiut bunyi T gati apa jadi kaci. Nah itu tuh karena memang ada hukum pacimnya. Nah biar kakak nanti ke depannya kalau misalnya mau artikel, mau mengucapkan gitu ya. Nah sesuai dengan pacim, maka harus mempelajari yang namanya pacim itu sendiri kak. Seperti itu. Nah itu pokoknya eh, itu tuh artinya kakak dengan mempelajari pacim, kakak bisa mengetahui tuh akan mau menggunakan bunyi awal dan kapan menggunakan bunyi akhir. Nah, ini yang contoh. Di sini tuh ada biep nida, ya kan? Biep nida. Harusnya kita ngomongnya kalau membaca ini itu ibnida, bukan imnida. Tapi kenapa biepnya menjadi bunyi M? Kenapa jadi imnida? Nah, itu karena di pacim. Karena ketika apa pacim ya pacim itu yang konsonan akhirnya tuh berakhiran P, biep kan akhirannya kan P ya, biep, biup. Nah, itu kan huruf biep ini punya dua bunyi, B sama P. Nah, ketika si apapun yang berbunyi P bertemu dengan ion, nah dia jadi bunyi M. Nah, itulah pacim. Gitu, Kak. Banyak nggak? Banyak sih, cukup banyak ya. Makanya dipelajarinya satu-satu gitu, Kak. Maksudnya step by step. Kurang lebih jawabannya itu, Kak. Kuncinya pacim. Oh iya. Kak, mohon maaf satu lagi ya, Kak. Itu Oke, boleh. Kak mau menjelaskan huruf R sama L itu real dia harus pakai kayak giot gitu. Kalau uh, itu sebenarnya emang harus disebut gitu ya, Kak, nggak pakai RL. Kalau pribadi itu kan RL, BP gitu. Kalau kakak itu real, giot gitu. Berarti sebenarnya huruf itu emang harus disebut gitu ya, Kak? Oke, jadi kalau konsonan itu memang punya nama sendiri, Kak. Kan ada 14 konsonan tunggal sama 5 konsonan ganda. Nah, mereka tuh punya nama, Kak. Punya nama masing-masing. Kayak misalnya ini kan siot, ya kan? Namanya siot. Nah, kayak ini tak kasih contoh yang sering dipakai ya. Jadi ini kan konsonan tunggal. Nah, kalau konsonan gandanya dia tuh jadi sang sang itu ya atau ganda. Sang siot berarti double siot kan gitu ya nggak? Nah, Iya, si siot ini dia itu awal ya kalau kita baca alfabetnya S sama T itu kan bukan huruf yang sama, ya kan? iya. Nah, di sini artinya si siot ini memiliki dua bunyi yaitu bunyi S dan juga atau T atau T itu. Berarti Kenapa? hafalin nama-namanya gitu ya, Kak. Kalau sama ini kan kalau saya belajar itu kayak kalau dia kayak angka 2 itu R atau L gitu. Nggak Mm-mm. kayak itunya kayak real gitu. Mm-mm. Berarti harus kita hafalin nama-namanya gitu ya, Kak. Oke, kalau di saya sendiri memang saya menghafalkan sih Kak. Kenapa? Karena memang ketika lagi ngomong sama orang Korea terus kayak kurang pas, mereka kasih Oh, tahu ke kita hanggalnya tuh kayak yang ngomong itu nggak mereka ngasih tahu mereka tuh ngomongnya ngucapinnya tuh nama konsonannya gitu, nama iya, hurufnya. iya. Mm-mm. Iya, berarti selama ini salah berarti belajarnya. Kurang tepat aja, Hmm. kurang tepat. Nah, sekarang Kak Halima udah, jadi Kak Halima sekarang udah tahu belum kalau yang S ini adalah bunyi awal, nah kalau yang T ini adalah bunyi akhir. Gimana, Kak? Nah, yang tadi Oh, berpengaruh sama pacimnya ini, nanti kapan apa? Kapan si siat ini berada di posisi akhir atau di posisi bawah nih. Nah, dia bertemu sama apa nih? Setelah setelah siat kan misalnya nih, dia tuh siatnya di bawah nih. Ya kan? hmm. Jangan. Contohnya ini nih. Contohnya ini nih yang ini ntar saya kelas aja deh banyak banget ntar. Wait, apa dulu? Asik banget nih kalau lagi bahas tanggal gini ya. Jadi ya di sini kan ada isemnida. Kenapa bacanya isemnida? Kenapa bacanya enggak it semnida gitu? Nah, terus kenapa
Oh ya nih, ismnida. Oke. Sama ini aja nih ini. Nah, kalau kita lihat di sini ya, itu mungkin kita bacanya itnen. Kelihatannya itnen. Sang siot itu bunyinya akhir, bunyi akhirnya kayak sang i gak itu karena nggak bisa dia jadi bunyi T. Kenapa? Karena pacim itu bertemu sama konsonan N sehingga bunyinya menjadi inen. Bacanya inen bukan itnen. Sama ini isem nida jadinya isem nida. Gitu. Jadi nah kapan bunyi S kapan dia jadi bunyi S? Maksudnya ketika ketemu vokal, ini kan ketemu konsonan ya. Ketemu konsonan jadi bunyi S juga sih. Apa ya yang bunyi T? Oh ini, yang bunyi T itu ita. Nah ini bunyi T ita. Ita itu artinya ada. Nah, kok dia jadi bunyinya, jadi bunyi T gini, ita. Kalau ini jadinya inen. Nah ini karena pacim Kak. Jadi yang ini tuh ibaratnya N-nya, sangsetnya tuh dihilangkan bunyinya ya. Jadinya langsung inen. Bunyi hilang. Kalau yang ita ini, sangsiet kan akhirnya T. Tiet bertemu dengan diget, bunyinya menjadi T. Jadinya ita. Tapi siut bertemu dengan vokal, jadinya bunyi awal, semnida. Pakai bunyi awal. Nah, sama kayak pakaian. Pakaian itu kan bahasa Koreanya ot. Tapi kalau kita masukin ke dalam apa ya namanya? Ke dalam kata, misalnya ke dalam kalimat jadi osi. Osi. Nah, jadinya dia jadi bunyinya S, bunyi awal. Jadi berarti gimana dong? Berarti kalau siut bertemu dengan vokal bunyinya bunyi awal. Osi. Ya, yang S nih yang dipakai yang awal. Tapi ketika siut bertemu dengan konsonan, bunyinya jadi T, pakai bunyi yang akhir. Nah, itu kalau dulu kakak nggak belum mempelajari mana bunyi awal, mana bunyi akhir, nah kakak jadi bingung dong. Makanya mana sih yang pakai S, mana yang pakai T gitu kan? Nah, sekarang kakak ngerti. Oh, asalnya S sama T. Kenapa nggak T sama S? Karena namanya siot. Jadi S dulu, baru T, ya kan? Jadi S itu sumbernya dari bunyi awal yang ada di kata siot itu sendiri, dan T juga demikian. Gitu kak kurang lebih. Aduh, banyak banget ya. Iya, iya, nggak apa, nggak apa, nggak apa. Nanti berarti kakak setelah selesai ini ya, nanti kakak mengingat ya, menghafal, ya menghafal dan memahami nama-nama konsonan yang ada di konsonan. Nah, terus kenapa sih? Mungkin saya nggak tahu sih, apakah kakak belajar dari orang atau kakak belajar sendiri. Kalau kakak belajar dari orang, kemudian diajarinya itu langsung kayak siot, S, mate. Nggak nggak tahu tuh. Itu kayak gitu tuh, segitiga itu ya, kayak itu awalnya namanya siot gitu. Nah, mungkin itu karena memang satu ngejar cepet. Karena memang kalau ngejar cepet pakainya langsung kayak gitu, Kak. Langsung ya itu SAT. Nah, kalau kita ngejar yang bertahap, bentukan kata itu asalnya dari kata siot. Maksudnya namanya itu adalah nama konsonan tunggal yang namanya tuh siot gitu. Terus dijabarin lagi tuh bunyinya tuh S sama T. Terus kapan pakainya? Nah, itu tuh belajarnya tuh yang lama tuh kayak gitu, Kak. Gitu, Kak. Halimah. Wah, panjang banget ya. Apakah menjawab? Makasih banyak Kak Alicia. Oke, sama-sama. Oke, Lagi Kak. lanjut nih. Oke, silakan. Nggak apa-apa. Ah, Ini masih boleh nggak Kak? oh, boleh dong. Saya bertanya. Iya, iya, Ini boleh. masih berhubungan dengan Pacim juga. Eh, saya kan udah ada hafal beberapa hangul ya Kak. Mm-mm, Cuman kalau biasanya baca itu ya itu juga kayak kapan harus dibaca R atau L atau P atau M gitu. Kan mm-mm. itu kan berhubungan dengan pacim lagi. Nah, itu eh, kalau kita mau belajar sendiri tuh misalnya mulai dari mana dulu Kak misalnya atau kayak tipsnya begitu supaya apa ya supaya kan saya rasa ini pasti banyak macamnya banyak jadi yang awal tuh
Maksudnya gimana dulu Kak kalau kita mau belajar pacim itu? Oke, jadi kalau belajar itu pastikan hafal dulu dari hanggalnya ya. Hanggal se hanggal hanggal yang baik vokal tunggal, vokal rangkap, konsonan rangkap itu dihafalin dulu. Harus dihafalin dulu dan harus tahu nama diri saya sendiri ya, diri saya sendiri. Nah, ketika kita udah paham, udah tahu juga, paham tuh dalam arti kita tuh tahu, kita tuh paham bentuk ini dia punya bunyi tadi tuh. Nah, kemudian kita udah semuanya udah paham, baru kita masuk ke konsonan akhir ya. Konsonan akhir atau pacim. Nah, itu sebenarnya ada rumusnya, Kak. Maksudnya ada memang tabel-tabel khusus ya, kayak yang membentuk kapan apa ya, hangul ini sama hangul ini bunyi jadi ini. Itu sebenarnya ada. Jadi kunci awal tuh yang paling awal banget Kakak harus memahami dan hafal betul dari konsonan-konsonannya. Nah, karena pacim itu berhubungan sama konsonan, lebih konsonan, jadi kakak lebih em, apa ya, bukan sih tidak memikirkan vokal ya kayak, tapi kakak lebih memahaminya di bagian konsonan. Nanti kakak akan bertemu konsonan-konsonan yang double-double nih. Kalau ini kita sama aja gitu ya, kayak Sangsiat ini ya, dia tuh memang konsonan ganda, atau konsonan rangkap, tapi dia tuh masih huruf yang sama kan, jadi masih gampang. Sangsiat di sini bunyinya jadi T kalau ketemu ini ya. Kalau eh, S atau T juga. Tapi yang namanya pacim itu bisa kayak gini nih. Kayak ikta. Ikta itu dari nih ya vokal I dibantu dengan bantuan yang ini nih. Terus real sama giok. Nah, real sama giok itu kan realnya itu bunyinya F sama L. Giok bunyinya G sama K. Kalau kita tuh nggak hafal dan kita tuh nggak paham kapan bunyi itu digunakan, kan? Nah, jadinya tuh kita susah nanti pas mempelajari pacim. Apalagi ini baru Nah, kata dasar membaca itu adalah ikta. Kenapa jadi ikta? Kenapa nggak ilketa gitu ya? Nah, itulah pacim. Karena ada rumusnya, Kak. Ketika si pacim ini ya, khusus memang real sama giok ya, konsonan real sama giok jadi satu, pacim real sama giok itu bertemu dengan diget, dia jadi bunyinya itu bunyi kak. Nah, kalau lebih gitu kak, itu harus dihafalin, nanti dihafalin. Jadi kuncinya adalah konsonan dihafalin dulu, dipahami. Gitu. Terutama yang konsonan tunggal. Apakah menjawab, Pak? Ya, makasih Kak. Oke, sama-sama. Makasih ya. Oke, gimana nih? Seru banget ya belajar mengenai pacim nih. Aduh, kayaknya next pelajaran ini ya admin ya, pacim ya. Aku masukin agenda nih. Oke, kita lanjut nih. Masih ada apa ya? Ada apa sih? Kita cek ini slide sebelah. Oke, thank you, thank you. Oh, masih ada latihan 3. Wah, mantap nih. Jadi kita tunjuk nih ya. Tadi kan udah, kayaknya Kak Tamam mungkin, admin ya, oke udah ngode nih. Boleh deh Kak admin ya, Kak admin boleh silakan. Nah itu kembali lagi ya Kak, kalau kakaknya udah nyaman baca Hangul, boleh langsung baca Hangul aja. Tapi kalau kakaknya belum nyaman baca Hangul, boleh baca yang latinnya. Oke? Ntar kalau langsung bisa diartiin, setelah baca diartiin juga boleh. Kalau belum nanti kita bareng-barengan baca dulu sampai selesai, satu paragraf, baru nanti kita artiin bareng-bareng. Oke, silakan Kak admin. Boleh banget. Oke, yang kalimat pertama, 저는 대학생입니다. Saya mahasiswa. Saya adalah mahasiswa. Terus yang kedua, 매일 아침 일찍 학교에 가요. Mail itu tiap hari, acim itu pagi. Nah, ini Kak, ilcik itu apa ya Kak? Bisa kasih bocoran nggak? Ilcik, Apa ya? ilcik. Oke, ilcik itu kayak awal banget gitu loh. Awal tuh kayak kalau acim ilcik itu awal pagi gitu. Jadi kayak early. Nah, ilcik itu pagi buta kali ya Kak? Bisa ya Ilcik. bisa gitu. Hakyoe itu ke sekolah. Eh,
Hakyoe kayo. Kayo itu pergi. Jadi tiap pagi-pagi sekali saya pergi ke sekolah. Terus yang Oke. ketiga, sobi kenan hue 친구들과 kopi를 마셔서. Setelah Masyo. ma masoyo. Oke, Oke, masoyo. nice. Eh, Suowi itu pelajaran atau kelas. Kenan itu berakhir. Hue, kenan hue kayak setelah berakhir. Udah bener gak Kak? Kenan hue. Ayo Cinggu percaya del dulu aja, nggak apa-apa. Cinggu del gua. Cinggu itu teman-teman. Del itu kayak banyak apa sih? Banyak orang ya. Plural kalau di Inggris. Cinggu del gua itu kayak dan. Cinggu del gua dan teman-teman. Kopirel kopi. Rel itu artikelnya. Mashoyo itu minum. Jadi sobi kenan hue 친구들과 kopi를 마셔요 itu artinya setelah kelas selesai saya bersama teman-teman meminum kopi. Walaupun nggak ada nan nan 친구들과 tapi udah mengartikan saya dan teman-teman. Terus 요즘 Oke. 요즘 한국어 공부가 재밌어요. 재미있어요. Yojum itu akhir-akhir ini, Hanggugo itu bahasa Korea, Gongbuga itu belajar, ga itu kayak partikel enggak sih Kak? Gongbuga. Terus Jemis Soyo itu eh apa menyenangkan. Jadi Yojum Hanggugo Gongbuga Jemis Soyo Berarti itu akhir-akhir ini belajar bahasa Korea menyenangkan. Itu Kak. Mungkin bisa dikoreksi Kak. wih, keren banget Kakak Admin. Aplausnya dong, boleh. Kamsahamnida, Oke, kamsahamnida. ini udah 98% benar nih ya, Kak Admin ini. Ini kayaknya Kak Admin karena udah sering ikutkan kelas pasti dong ya. Jadi admin pasti udah sering nyimak ya. Nah, teman-teman, ini jejak Kak Admin untuk tugas terus biar ini bahasa Koreanya terus improve hari demi hari, minggu demi minggu juga gitu ya teman-teman. Oke, kita bahas. Jadi tadi udah mostly 100% benar, tapi ada dikit-dikit biasa. Tapi itu memang kayak ada benar-benar aja sih. Cuma di penjelasan Kak Admin, saya rasa ya, dan saya yakin Kak Admin ini sebenarnya udah paham, udah mengerti. Oke, kita bahas bareng. Ini yang dari Hakseng benar, saya mahasiswa. Kalau mau dijabarin lebih detail lagi, IMNI dan IPK, jadi adalah jadi saya adalah mahasiswa. Oke, nah di sini saya izin anotate tadi. Saya adalah siswa. Nah, kalau siswa doang kayak saya gimana dong? Nah, kalau D-nya itu jadi di Hakseng itu mahasiswa. Tapi kalau teman-teman masih siswa, D-nya dihilangin aja. Jadi jadinya Hakseng, Jonen, Hakseng Imnida. Saya adalah siswa. Siswa tuh kayak SD, SMP, SMA gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut. Di sini ada yang mail. Nah, mail itu betul setiap hari, ya setiap hari. Acim itu pagi, Ecik itu awal. Nah, tadi saya mau nambahin juga ya. Acim Ecik itu pagi-pagi buta atau kita bisa bilang jam-jam orang subuh. Kalau di Indo gitu. Hakyoe kayo. Nah, Hakyo ini kan nama tempat ya. Ini kalau dilekatkan pada waktu, artinya pada, kayak daem itu kan selanjutnya, berikutnya itu kan masih menyangkut keterangan waktu ya. Makanya dia diartikan sebagai pada berikutnya atau pada selanjutnya. Tapi kalau Hakyo itu kan sekolah ya, di tempat. Jadi kita bisa ngertinya ke. Jadi pergi bukan pada sekolah, tapi pergi ke sekolah gitu. Jadi tadi yang diartikan sama Katmin itu juga oke. Hakyo kayak setiap pagi pergi ke sekolah pagi-pagi buta ya, pagi-pagi subuh. Rajin banget nih, kayaknya rumahnya jauh deh. Oke, lanjut. Di sini ada suobi. Suop berhenti ini adalah karena ada partikel subjek. Nah, suobi kena, kena hue, kena, kena, kena ini dari ya. Nah, itu kalau kita baca tuh kan ketnan ya, ketnannya itu. Tapi kok bunyinya aneh. Itu Pak. Dia yang tiatnya dihilangin langsung ke
nanya, jadi kenanannya ini, niannya itu adalah bisa diartikan sebagai yang. Jadi hue setelah, kalau sebelum jone, hue jone itu ya. Nah, 친구 tadi udah bener juga nih, cuma ada miss dikit aja, dikit banget. 친구 itu kan teman. Kalau teman-teman itu karena ada delnya. Benar, tadi del itu plural. Tapi Kak admin bilangnya 친구 itu teman-teman. Mungkin kebablasan ya, tapi kayaknya kakaknya udah paham. Kalau 친구 itu teman, delnya itu lebih dari satu. Jadi kalau 친구 del, teman-teman. Sama kayak yorobun, yang yorobun semua. Del itu juga banyak sih, jadi semua orang ya. Tapi sebenarnya yorobun juga udah semua gitu ya. Apalagi ya, misalnya apa ya yang pakai del tuh namja. Namja tuh laki-laki. Tapi kalau namjadul, berarti para laki-laki. Nah, gitu. Kalau jadi bisa diartikan jadi para atau kata istri. Kayak tadi itu 친구, jadi 친구 teman-teman. Awalnya 친구. Nah, kopi nih. Kopi tuh sama kayak orang Indo ya, cuma dia pakai hangul aja. Nah, kopi gitu ya, ya kopi aja biasa. Terus nih, 마셔요 di sini minum gitu ya. Tapi ya teman-teman lagi. Kita kan kalau belajar bahasa Korea, kalau minuman itu biasanya di shoyo gitu ya. Nah, tapi di sini tuh mengalami perbedaan teman-teman. Kapan sih gunakan mashoyo? Kapan masida ya kata dasarnya itu minum. Kapan kita gunakan mogoyo atau makan. Nah, padahal kan nggak mungkin nih kita mau makan kopi, emang bubuknya dimakan ya, enggak. Nah, tapi ya di sini tuh saya pakainya itu kalau misalnya mau minum kopi itu pakainya kopi mogoyo, kopi mogoyo tuh. Tapi itu sebenarnya artinya cuma pakainya mogoyo. Nah, jadi teman-teman jangan bingung kayak saya dulu. Nah, saya bocorin sekarang. Teman-teman nanti ditawarin makan kopi itu maksudnya minum kopi, teman. Terus kapan dong pakai masyo? Nah, sejauh saya selama di sini tuh itu waktu kita minum minuman biasa gitu teman-teman, kayak minum air bening ya kayak gini. Terus kita minum nyosu atau soft drink gitu, sejenis kayak minuman dingin yang bersoda. Nah, itu biasanya pakai mashoyo. Terus kayak yang minuman minuman botolan gitu lah. Tapi kalau yang kayak kopi, nah itu lebih ke goyo gitu teman-teman. Jadi tapi itu hitungannya sama-sama minum. Next. Yoja itu benar lagi ini Hangguko tadi yang kita udah bahas. Nah, Bu, stop di sini ga itu dia sebagai partikel. Nah, di awal tuh nggak ada ini ya apa namanya di awal banget tuh nggak ada partikel subjek di sini ya. Cuma dia tetap sebagai partikel yang memberhentikan dulu gitu ya, memberhentikan dulu. Nah, terus ini adalah Jamie Isoyo. Jadi nggak kita tuh ngertinya akhir-akhir ini belajar bahasa Korea. Nah, jadi dari depan ke belakang dikit, maju lagi ke depan, baru ke belakang lagi. Kenapa ke depan lagi nggak langsung ke belakang dulu? Karena di sini tuh diberhentikan sama ga. Kalau di sini nggak ada ga, kita bisa aja tuh bablas. Ganya sebagai pemberhentinya nih. Kita jadi dulu stop, baru ke depan, baru ke belakang lagi yang kata keterangan. Jamie Israel itu dari kata Jamie Ita. Itu menarik, menyenangkan, menyen- mengesankan. Nah, gitu teman-teman. Nah, selanjutnya, misalnya teman-teman nanti kerja di Korea, amin, atau sekolah di Korea gitu ya teman-teman, atau berkunjung ya, terus kalian bilang, mau orang, kayaknya gimana? Ya, gini, capek nggak? Capek nggak sih ya? Kalau dia mau ya, ke sekolah juga capek sih. Jamie, 힘들어요? Nah, 힘들어요? Capek? Nah, kalian kalau kalian mau aku kayak semangat gitu ya, kalian bisa aja bilang 힘들지만 재미있어요. Capek sih, tapi senang aja gitu loh. Nah, padahal tuh sebenarnya aku capek banget. Nah, itu tuh tapi nggak apa-apa kan bisa pakai 재미있어요. Soalnya kalau kalian langsung ngomong 힘들어요 itu kayak orang Korea, kasihan banget kan, tapi nggak apa-apa sih kalau kalian emang kayak capek banget, aku udah bener-bener capek banget, kalian bisa banget langsung 힘들어요 gitu. Tapi kalau kalian ngerasa nggak capek, langsung bilang aja, 재밌어요, 재밌어요 gitu. Ini 재밌어요 gitu, pekerjaannya sangat menyenangkan gitu. Boleh gitu teman-teman. Oke, itu ya. Wah, thank you banget nih. Wah, emang ya keren banget deh Kakak admin. Patut ditiru ya sekali lagi teman-teman, jadwal terbangnya pasti udah ngeng gitu. Oke. Lanjut lanjut lanjut. Iya benar, swap itu bisa kelas ataupun pelajaran. Next, kita ke slide selanjutnya.
Ya, udah sampai jilmu Inayo. Apakah ada pertanyaan? Siapa nih yang mau tanya? Kayak tadi udah pada tanya, tapi sekarang tanya lagi juga nggak apa-apa. Wah, Kak Sakina udah open mic aja nih. Apa tuh? Kak, kan kalau dalam bahasa Korea itu, kalau kita kan di Indonesia SPOK ya, tata bahasanya. Tapi kalau dalam itu BK, kalau nggak salah, iya nggak sih Kak? Nah, posisinya kan kalau dalam bahasa Inggris kan ada positif, negatif, interrogatif gitu. Oh, Nah, dalam oke. itu gimana Kak? Misalnya, contohnya kayak ya eh, Indonesia kan saya makan nasi, tapi dalam Korea saya nasi makan gitu kan. Kalau itu dalam positifnya. Nah, jadi kalau negatifnya itu sama interrogatifnya itu gimana Kak? Kalau boleh tahu. Oke, makasih ya. Kalau di Korea itu tuh ada yang ada sih kayak kalimat 5W plus kata-kata 5W plus 1H gitu kan. Terus yang kayak nambah jadi itu kan kalau buat yang interrogatifnya. Kalau misalnya kayak mau jadi kalau mau jadi yang negatif itu kan pernah denger Kak Sakina pernah denger yang penggunaan an sama jian? Pernah nggak dengar kata itu? Enggak Kak. Oke, jadi kata an ya, bentar, bentar, anotet. Jadi kalau di sini tuh yang kayak bentar dulu. Ini nih problemnya kalau misalnya pakai multilingual ya. Jadi dia tuh kadang suka berubah sendiri bentar. Oke, nah misalnya gini ya. Sama satu lagi itu, nah ini untuk yang negatif dulu ya Kak, karena kalau positif itu seperti yang tadi Kak udah contohin, berarti kan sebenarnya Kak Sakina tuh udah ada bayangan kan terkait dengan kapan sih kita dan bagaimana kita tuh membuat kalimat yang positif. Betul? Oke, tapi masih agak bingung-bingung di bagian negatif sama interrogatif kan? Iya Kak. Oke, kita bahas bareng ya. Cian. Nah, jadi gini nih, kalau an sama jian tuh tergantung kita tuh, nah itu diletaknya di akhir Kak. Jadi nggak di awal. Kalau bahasa Inggris kan apa ya yang contohnya? Do you like it? Eh, I like it. I like it itu Kak, positif. I don't like it. Nah, I don't like it itu kan don't-nya itu di setelah subjek ya. Berarti kan dia itu tidak berada di keterangan akhir ya enggak? Dia tuh masih menempel dengan suka. Suka itu kata sifat ya? Menyukai. Enggak kata kerja ya. Kata kerja ya. Iya ya menyukai. Kata, kalau I Iya. don't like kata kerja Kak. Iya iya iya. Berarti don ya, donnya itu. Jadi setelah donnya itu sebagai negatif itu kan dia setelah subjek nih. Jadi dia tuh di tengah-tengah lah katakanlah ya. Nah, kalau di bahasa Korea, negatif itu terletaknya di akhir sih, Kak. An, jian sama anieo tuh juga bisa. Bentar. An sama anieo. Ani, eo. Ani, yuk. Nah, misalnya gini. Nah, misalnya eh kalimatnya tetap subjek, objek, negatif, keterangan. Lihat ya, tadi misalnya apa ya? Saya tidak saya tidak suka. Saya tidak suka. Saya tidak suka makan saya tidak makan babi. Mohon maaf, saya tidak makan. Aduh, maaf, maaf ya, karena maaf, 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 maaf. Ini, aduh maaf ya. Oke, tapi itu memang ini sangat 괜찮아요. 그래도 Kencana 마음이 ya Kak. 아파요. ya ya ya. Makasih yang udah mengerti ya, maaf, aduh keceplosan. Ya jadi ini praktikal banget buat teman-teman yang besok kalau ke Korea. Jadi kalau banyak port gitu ya, teman-teman bisa pakai ini. Nah, makasih banget ya. Tapi maaf ya, aduh. Oke, nah Jonan, Dejian, Mogoyo. Mogoyo. Nah, di sini. Letak negatifnya tuh di sini, Kak. Ada A-nya di setel A-nya itu sebelum kata keterangan. Sorry, sebelum kata kerja gitu ya. Nah, di sini tuh dia kan Jona tuh subjeknya nih. Gajinya tuh objeknya ya. Annya itu tidak, Mogoyonya itu makan. Nah, di sini tuh saya tidak, nah tidak dulu, saya tidak makan, baru ke depan lagi.
Ini yang kalau bentukan seperti itu. Kalau jadi sebelum sebelum kata kerjanya tuh dilekatkan di situ. Tapi dipisah tulisannya. Memang ada dikasih spasi gitu. Misalnya saya tidak belajar bahasa saya tidak berolahraga misalnya ya. Cuman an, jangan ya. Saya tidak berenang di kolam renang. Jonan Suyong, aduh saya lupa lagi Suyongjang itu yonya hanya duduk apa berdiri ya? Bentar tak cek. Saya agak lupa ya. Suyongjang itu dia eh, berdiri atau bukan? Bentar, tak stop share dulu. Oke, wait. Kita buka kamus. Kadang ya, soalnya yang saya suka lupa tuh bagian kapan kita menggunakan o duduk sama o berdiri. Soalnya bunyinya itu cukup-cukup mirip. Bentar ya. Suyongjang. Suyongjang. Oke, Suyongjang. Oh, oke. Berarti o berdiri benar. Suyongjang. Oke, bener ya. Kalau Suyongja itu pengguna, kalau O-nya duduk ya. Tapi kalau Suyongjang itu dia jadi tempat renang atau kolam renang. Wait. Nah, udah kelihatan lagi layarnya? Udah kelihatan ya, aman ya? Iya Kak, udah kelihatan. Oke, di sini tadi maaf ya gara-gara itu jadinya dia hilang. Jonan Suyongjange Suyongjange An Suyong He. Saya tidak berenang di kolam renang. Saya tidak berenang di kolam renang. Saya 저는 수영장에서 ya 수영장에서 안 수영해요. Kalau itu kalau dilekatkan pada kat- pada tempat dia itu artinya di ya teman-teman. Terus kapan kita pakai diartikan jadi ke? Nah, dia itu kalau cuma doang. Jadi Jonen misalnya pasar. Sijang ya. Pasar tuh Sijang. Jonan Sijangi an Hai. Saya, ih, lalu, saya tidak pergi ke pasar. Cocok nggak? Kalau cocok ya, karena dia tuh mau pergi gitu ya. Nah, itu pakainya Jadi teman-teman juga harus bedain di sini partikel kapan dia pakai kapan dia tuh pakai esok gitu ya. Nah, itu tergantung kita tuh dilekatkannya pada tempat. Terus kita mau pakai buat ke atau pergi, ke atau di, dan pada waktu atau pakai atau pada tempat gitu. Itu yang pertama. Nah, ini adalah satu bentuk negatif ya, Kak Sakina. Sampai sini untuk yang an sendiri, apakah sudah paham? Sudah ada gambaran kalau yang untuk an? Iya Kak, sudah bisa ada gambaran di kepala. Oke, nice. Terus selanjutnya yang jian. Sebenarnya negatif tuh banyak ya kayak nggak cuma an aja, tapi juga bisa ada yang pakai jian gitu ya. Selamat pakai jian. Hmm, Nah, kesakin aja deh jadi soalnya. Statusnya Kak. Bingung saya mau kasih nama siapa. Saki. Nah, Kak, kebetulan yang tanya Kak Sakina ya, jadi nggak apa ya. Iya Kak, nggak apa-apa. Oke, Sakina. Sakinasi bisa Sakinasi. Sakinasiga. Sakina tidak 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 ikut kelas. Gimana? Gak apa ya Kak ya.
Jadi contoh kalau tapi ini buktinya ikut kelas kok. Iya, nggak apa-apa kan. Oke oke. Nah, atau enggak tidak berangkat tidak berangkat sekolah atau tidak ada di rumah. Nah, ini si B. Tapi ini bukan negatif sih. Ini tidak ada. Karena tidak ada itu opta. Opta itu tidak ada. Jadi opta jangan-jangan. Apa ya yang tuh saya tidak Sakinah tidak mengerjakan PR. Oke lah, kayaknya cocok itu sih. Oke. Sakinah tidak mengerjakan PR. Sakinah subje. E-nya dulu kalau bentar dulu, cek dulu. E-nya yang atau yang A gitu. Subje, subje ada. Subje. Wait. Oh, oke benar subje. Benar benar benar. Nah, di sini next. Oke, wait. Hmm, tadi nggak mau ya. Udah ulang. Kita clear. Nanti harus juga pilih biar nggak hilang. Sakinah, Sakinah siga, subje, subjere, cian. Nah, ini di sini nih Kak, yang adalah penggunaan ciannya ya. Apa ya? Tidak. Mengerjakan bisa danyoyo sih. Sebentar. Cian apa aja, nggak apa-apa. Cian, an, cian, anat. Maaf ya teman-teman, saya masih suka ini apa namanya? Typo banget kalau pakai keyboard ya karena di keyboardnya tuh nggak ada tanggalnya teman-teman cuma huruf biasa gitu. Anata. Nah ini subjere subje subje itu kan PR ya tapi kalau mengerjakan PR dia tuh bisa pakai subjehada subjehada itu hadanya itu melakukan ya teman-teman jadi bisa jere hada. Nah kalau subjehada jadi subje haji anata. Nah ini artinya sakinah tidak mengerjakan PR. Nah, ini sini sama aja sih, Kak. Tapi kalau misalnya ya kita tuh pakai GR itu tuh kalau ada hanya dia tuh dilekatkan setelah H tapi sebelum tak. Kalau pakai an, kalau kita lihat di sini, si an-nya itu kan dia tuh letaknya sebelum kata kerja ya. So yang hada. Nah, itu sebelum kata kerja itu dia dikasih an. Tapi si kalau pakai G sama seperti tidak sih Kak, tapi dia itu dilekatkannya di tengah-tengah si raha sama da gitu. Terus udah Kak, kalau mokta, mokta kan ada gitu ya, itu berarti mok ji an mok ji an ya misalnya kayak habis itu tidur ja ji an gitu. Jadi eh, di agak bingung ya bentar. Kayaknya rasanya masih bingung ya. Saya juga jelasinnya takutnya kurang pas ya. Misal nih, apalagi ya? Hmm, minum. Masih, masih, cian. Nah, gini loh Kak. Masih cianta. Tidak minum. Mokci, mokci anta. Tidak makan.
Tapi kalau yang satunya lagi versi yang pakai an-nya doang, yang nggak pakai ji-an, nah kita bisa pakai an mogoyo, an mokta gitu. Tapi kalau mokta kan tuh kan dasarnya, kata dasarnya an mogoyo. Nah gini Kak, kalau yang negatif. Terus kalau kata tanya, nah itu kalau kata tanya interrogatif tuh tergantung sama kita tuh pakai mau tanya apa. Kalau kita mau tanya nama, sebenarnya ada sih kayak base-nya dulu gitu ya. Dasarnya tuh ada kayak Nugu itu siapa? Oton bagaimana? Otoke bagaimana juga? Oton yang mana? Sorry, Oton yang mana? Otoke bagaimana? Mall, Musen, nah itu juga apa gitu kan? Itu banyak. Tapi kalau misalnya anak orang itu nunggu ini gitu ya. Siapa nama kamu? Tapi eh Remi Meo, namamu siapa? Nah, padahal kan pakai mau itu apa ya? Tapi di sini dia sebagai siapa gitu sebenarnya. Gitu, Kak. Kalau interrogatif untuk interrogatif itu ditahin dulu nih kayak kata kita nyebutnya gampangnya 5WH gitu ya. Jadi interrogatif 5WH 1H dulu, terus masukin eh, subjek atau apa yang kita tanyakan. Misalnya kayak tadi nama, tempat gitu-gitu atau kata-kata yang lain kata-kata kata benda ya kayak di mana tinggalnya Odi Saraya gitu ya dia Saraya tinggal di mana itu kan Odi itu adalah mana ya di mana sih kata tangan nah Saraya Saraya itu dari kata salda itu artinya tinggal gitu ya menetap tinggal nah itu Odi Saraya berarti di mana tempat gitu loh Kak. Jadi kayak gitu. Nah, itu berarti kuncinya gimana dong? Kesimpulannya ya, kesimpulannya kalau yang positif tuh tadi yang sudah Kakak pahami, kalau yang negatif itu menggunakan an atau bisa. Kalau yang interrogatif itu menggunakan katakanlah 5 web salahnya. Nah, itu memang ada rumusnya gitu ya. Ada bukan ada kosakata dan itu kosakata cukup banyak sih. Ya mungkin ada sekitar 20-an orang lebih yang sering digunakan gitu ya untuk melakukan penggunaannya gitu. Gitu, Kak. Gimana? Apakah menjawab? Ya kan. Misalnya saya tanya pergi ke mana itu bisa Odi Kasoyo begitu Kak? Bisa ngomong gitu. Kalau Kasoyo, itu kan dia tuh udah ada apa di bawah ya, Kak. Terus saya tulis aja. Saya tulis nih. Ini tuh sebentar nih. Kasoyo gini kan. Kalau kayak gini, dia kan di bawah itu dia ada siat ya. Nah, sang siat di sini itu menandakan itu sudah ya Kak di sini loh. Konteksnya sudah atau lampau. Jadi kalau kakak bilang Odeka Soyo, berarti teman kakak tuh yang kakak pergi kemana? Kalau kayak pergi kemana gitu ya, saat ini gitu, bisa aja sih Odi Kayo pergi kemana, itu sekarang gitu loh Kak. Mm-mm. Kalau misalnya akan Odi, itu ada yang El Kayo, ada El Keo, ya itu masuk lagi tuh nanti ke penjabaran Moonbob atau tata bahasa. Kapan kita mengatakan kayak, kalau di bahasa Inggris ada yang future ya kan continuous terus present past tense nah itu tuh ada tuh penggunaan dan kapan tuh kita akan menggunakan itu gitu Kak Sakinah. Ah iya Kak, paham, paham, paham. Oke jadi paling dulu udah tahu nah kaso itu dari kata kada ya tadi dia udah ngerti nih kalau oh berarti dia tuh ngomongin pergi terlepas ya terlepas hafal atau tahu atau enggaknya yang dia tuh pakai ngomongin masa lalu masa sekarang atau masa nanti gitu atau akan apakah udah ngerti hanya itu adalah kada arti pergi udah ada kunci dan jawaban oh iya ngomongin pergi gitu aman Aman. oke nice oke gimana teman-teman apakah ada pertanyaan lagi oh ini ada yang bertanya di chat ya. Oke. Izin aja, Kak. Ini pertanyaan terakhir ya.
Oke, Kak, apakah kelihatan kalau orang yang baca romanisasi dan yang baca Hangul? Saya jawabnya kelihatan. Karena kayak tadi tuh, kasus oh, diri tulisannya eo. Kita ngebacanya eo aja, misalnya kayak kita tanpa sadar ngomong eo, itu kita udah kelihatan pasti ini, apalagi kalau ngomongnya jelas eo, kayak mogoyo. Nah, itu kan dia tulisannya eo. Meogoyo. Meogoyo itu kan, oh ini orang pasti baca baca romanisasinya nih, baca Hangulnya. Biasanya langsung mogoyo gitu. Tapi O-nya tuh lebih tipis awal go yo. Tapi kalau kakaknya kenapa Kak? Ada kata mosoyo. Mos mos itu dibaca mosyeyo apa mosoyo? Ini gimana Kak? Maksudnya Eh, mosoyo itu di sini mau gitu, mau apa yang mau diungkapin sama Kakak? dia ada kata itu, aku bingung baca mosoyo apa mosyeyo gitu. Gimana ya? Coba kita lihat ke tadi ada di slide. Iya, ada di slide, Kak. Oke, Jadi coba kita ini Mas Yeoyo. Oh, Mas Yeo. Kan kalau apanya kan Mas Yeo. oke. Jadi di sini kan ada a, sho, yo. Nah, kalau kita baca romanisasinya, masyoyo, yang gitu. Karena di sini tuh Nah, eo-nya itu dari ini nih. Eo-nya dari tuh, eo ya. Yeo-nya nih. Yeo-nya ini itu kan dari yang ini nih. Yo yang ini. iya. Nah, tapi kalau kita tuh udah terbiasa kalau ngeliat itu nggak bacanya yo lagi, langsung yo, tapi yo-nya tipis, ya kan? Nah, itu bakal jadi masyoyo. Langsung, langsung. Bentar, saya tulis. Masoyo. Berarti Masoyo. Masoyo. Gini nih. Oh, Masoyo. Oh, Yep. Masya, masya. Nah gini Kak, gimana? oh, Coba deh dibacanya dibedakan. Coba deh Kak, kakaknya ya saat ini baca bagi ini yang warna biru sama yang ini bentar. Nah coba deh, yang atas dulu deh. Masoyo. Oke, Masoyo. kalau ini Masoyo. Itu ada S-nya berarti ya, Kak? Eh, kalau kalau di ininya Maseo ya. masya gitu ya. Nah ada S-nya karena memang di sini ada siat Kak. Di sini ada siatnya. Kan makanya dia tuh ada bunyi S-nya ya. Ini kan siat nih. Ini siat. Dinya siat, siatnya bertemu dengan vokal, vokal yo, dia tuh berbunyi awal. Bukan matyo yo, tapi masyo yo. Jadi di sini pakai S. S. Masoyo. Hmm. Berarti Beda kan? Kenapa? kalau baca romanisasi itu dia kadang nggak sesuai gitu ya Kak sama bunyinya. Eh, bisa dibilang gitu sih Kak. Sama Hmm. waktu kita ngomong gitu ya. Masyo Mm, yo. mm, mm. Kalau kita Mas, masyo, masyo yo gitu kan, kesannya kadang kayak ini mau ngomong apa sebenarnya. Padahal kita sebenarnya mau ngomong masyo yo gitu. Itu. oh, Masya ya. Ya, Kak, makasih ya Kak. Oke, sama-sama Kak Halima. Apakah menjawab? Iya Kak, makasih banyak Kak. Sehat selalu. Oke, Amin, sama-sama. Oke, kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi ya Kakak Amin. Saya izin ke slide terakhir. Ya, udah kamsahamnida dalam sigane manayo ya. Sampai bertemu di waktu berikutnya. Seperti itu semuanya. Terima kasih loh atas kesempatannya. Saya kembali lagi kepada Kak Admin. Mohon maaf bila ada yang kurang tepat di hati teman-teman. Wah, makasih Kak untuk materinya hari ini. Pembelajarannya hari ini sangat seru sampai tanya jawabnya aktif banget ya. Iya. Mungkin mungkin bisa dibuatin satu ini ya, materi berbeda karena tadi ada pembahasan bacim sampai
Moonbob juga. Padahal kita sekarang masih di basic greetings loh, tapi ini materinya udah kemana-mana. Benar, benar, benar. Oke. Makasih banyak Kak untuk materinya hari ini. Semoga teman-teman juga paham apa yang dipelajari. Jangan lupa buat dicatat. Soalnya kalau cuman dilihat aja biasa langsung masuk terus lewat lagi. Jadi biar eh, materinya melekat gitu harus dicatat. Dicatat loh. Oke, makasih banyak Kak untuk materinya. Jadi untuk hari ini silahkan teman-teman lihat di kolom komentar, ada bisa di-copy dulu absennya, terus jangan lupa isi testimoni. Nanti setelah mengirim testimoni tersebut akan ada PowerPoint yang tadi ditampilkan oleh Song Seng Nim. Terima kasih. Jangan lupa buat di-copy dulu Makasih ya teman-teman. Ya, sekian ya, untuk Kak. pelajaran hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Bye-bye. Terima Kamsahamnida. kasih. 감사합니다. Cek. 오늘은 바이바이. 너무 재밌어요. Sama-sama. 네, 재밌어요. 감사합니다, 선생님. 네, 안녕해요. Udah pada praktek aja nih. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.